Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi transformasi. Kali ini Ibu akan membahas bagian transformasi, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu sudut pusat dan sudut tertentu. Sudut rotasi yang akan kita pelajari untuk sekarang ini adalah sudut putar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Arah perputaran rotasi yang searah jarum jam, sudut yang dibentuk ditulis dengan tanda negatif, dan yang berlawanan arah jarum jam, sudut yang dibentuk ditulis dalam tanda yang positif. Rotasi dengan pusat 0,0 bisa dituliskan dalam bentuk P X, Y, ini titik mula-mula, kemudian dirotasi 0,0 dengan pusat 0,0 dengan sudut alfa yang positif, maka P aksen menjadi berapa, berapa untuk yang berlawanan arah jarum jam. Jadi yang berlawanan arah tandanya positif. Kemudian yang kedua, P X, Y, titik asalnya X, Y, dirotasi 0,0, kemudian diputar dengan sudut min alfa. Alfa ini bisa diganti dengan sudut putar berapa saja. Nah, kalau min alfa berarti searah jarum jam. Untuk lebih jelasnya tentang rotasi atau perputaran, perhatikan gambar berikut ini. Misalkan segitiga ABC yang warna hijau diputar 90 derajat searah jarum jam. Bagaimana mengetahui sudutnya 90 derajat? Bisa menggunakan ujung penggaris seperti ini. Itu sudah menunjukkan 90 derajat. Ini searah jarum jam. Bisa juga menggunakan busur derajat seperti ini. Itu 90 derajat. Kita lihat, kita fokuskan ke titik A misalkan. Titik A 2,1. Nah, kalau diputar searah jarum jam, maka titik A-nya menjadi 1,-2. Nah, sekarang kalau segitiga ABC diputar berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam, ini sudutnya sudah menunjukkan 90 derajat. Maka titik A yang tadinya 2,1 kalau diputar 90 derajat, maka menjadi -1,2. Nah, demikian juga untuk yang B. B 4,1 menjadi -1,4. Titik C 2,5 maka menjadi -5,2. Nah, kemudian kalau misalkan kita putar 180 derajat searah jarum jam. Putar begini searah jarum jam, maka titik A yang mula-mula 2,1 menjadi -2,-1. Titik B yang tadinya 4,1, maka kalau diputar 180 derajat menjadi -4,-1. Nah, bagaimana kalau berlawanan arah jarum jam? Diputar seperti ini 180 derajat, maka apakah A-nya akan berubah? Nah, kita lihat A 2,1 diputar berlawanan arah jarum jam, maka A juga sama yang searah jarum jam tadi. Ya, ini gambarnya. Sekarang kita lihat tulisan berikut ini. Sekarang kita lihat penjelasan berikut ini. Titik A dirotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0. Nah, titik A tadi 2,1 dirotasi pusat 0,0. Nah, kalau searah di sini tulisnya negatif. Maka A aksen yang searah menjadi 1,-2. Kita tulis di sini 1,-2. Maka bisa kita buat rumus kalau A-nya X, Y diputar dengan pusat 0,0 dan sudut
90 derajat searah jarum jam atau ditulis di sini min 90 derajat, maka A aksen menjadi, coba perhatikan di sini 2,1 menjadi 1, min 2. Berarti 1 ini Y-nya. Nah, Y-nya tetap di depan. Tetap positif ya. Kemudian ini 2-nya, ini untuk X, nah berubah ke belakang. Nah, dari positif menjadi negatif. Maka di sini rumusnya X-nya adalah negatif. Inilah rumus untuk sudut 90 derajat yang diputar searah jarum jam. Nah, bagaimana dengan yang berlawanan arah jarum jam? Titik A dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Titik A tadi, kita fokus ke titik A saja. Titik A 2,1 diputar berlawanan arah jarum jam, maka A aksen jadi berlawanan. Maka A aksen menjadi min 1,2. Nah, sekarang kita buat rumus. Kalau A-nya X, Y diputar 90 derajat berlawanan arah dengan pusat 0,0, maka A aksen kita perhatikan di sini. Nah, ini 2, di sini 2, tapi posisinya ini X menjadi di belakang, berarti di sini X. Kemudian di sini 1, posisinya pindah ke depan, ini menjadi min 1, berarti ini kalau ini positif, ini negatif, maka di sini negatif Y. Inilah rumus bila titik A diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita lanjutkan dengan titik A yang dirotasi atau diputar 180 derajat yang searah maupun yang berlawanan arah jarum jam. Misalkan titik A 2,1, kemudian diputar, kalau ini searah jarum jam, arah ke kanan. Kita tulis negatif. Kemudian yang kedua, titik 2,1 diputar berlawanan arah jarum jam. Ternyata titik A hasilnya sama, menjadi min 2, min 1. Demikian juga yang diputar 180 derajat namun berlawanan arah jarum jam. Yang berlawanan juga hasilnya min 2, min 1. Jadi khusus untuk yang 180 derajat, baik yang searah maupun berlawanan, itu rumusnya adalah sama. Nah, sekarang kita buat rumus. Tadi kalau A 2,1, maka menjadi min 2, min 1. 2 menjadi min 2, 1 menjadi min 1. Maka di sini kalau X, Y diputar 180 derajat, baik yang searah maupun berlawanan arah, maka rumusnya adalah min X, min Y. Inilah rumus yang diputar 180 derajat, bisa searah, bisa berlawanan arah jarum jam. Kita lanjutkan dengan rotasi 270 derajat. Titik A dirotasi diputar 270 derajat searah jarum jam. Ya, A 2,1 dengan pusat 0,0 diputar 270 derajat searah jarum jam, maka tandanya negatif. Jadi arahnya begini. 270 derajat, ini 90, ini 180, ini 270 derajat. Maka A menjadi min 1,2. Nah, sekarang kita buat rumusnya. Kalau A-nya X, Y, maka berapakah A aksennya setelah diputar 270 derajat? Kita perhatikan di sini 2,1 menjadi min 1,2. Ya, 2-nya tetap ya, tapi posisinya di sini ini untuk X. Kemudian 1 itu menjadi min 1, ini tadi Y, maka di sini adalah Y-nya di depan. Nah, dari positif menjadi negatif berarti ini min Y. Ya, inilah rumus yang diputar 270 derajat searah jarum jam. X, Y menjadi min Y, X. Sekarang titik A dirotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita tulis A 2,1 dengan pusat 0,0, tandanya positif karena berlawanan. Nah, kita perhatikan di sini A-nya
2,1, kemudian berlawanan arah jarum jam. Ini 90 derajat, ini 180, maka disinilah 270. Maka A-nya menjadi min 1, min 2. Saya ulangi, bukan min 1 ya, tapi 1, min 2. 1, min 2. Nah, sekarang kita buat rumus. A, X, Y diputar 270 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Tadi A-nya 2,1 menjadi 1, min 2. Nah, berarti di sini 1 tetap 1, tapi di sini posisinya Y, berarti di sini Y. Kemudian 2 menjadi min 2. Di sini X pindah ke belakang, berarti di sini min X. Inilah rumus jika diputar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Perhatikan perbedaannya ya. Kalau di sini negatif, di sini negatif yang depan. Y-nya kalau di sini positif, di sini juga positif. Titik A diputar 360 derajat searah atau berlawanan arah jarum jam. Kenapa Ibu jadikan 1? Karena nanti ini rumusnya sama. Nah, 360 derajat itu sama dengan 1 putaran. Jadi kalau A 2,1 diputar 1 putaran, tentu saja A-nya itu akan tetap 2,1 diputar 1 putaran. Nah, demikian juga yang diputar berlawanan arah. Maka nilai A-nya juga tetap 2,1. Jadi kalau AX, Y diputar 360 derajat, baik yang searah atau berlawanan arah, rumusnya adalah X, Y tetap. Itu yang diputar 1 putaran atau 360 derajat. Supaya lebih jelas, kita buat rangkuman. Titik A, X, Y dirotasi 90 derajat, ini yang berlawanan arah jarum jam, maka titik A aksen menjadi min Y, X. Mungkin dengan rangkuman seperti ini kamu bisa hafal nanti. Kemudian dirotasi 90 derajat, ini yang searah jarum jam, maka menjadi Y, min X. Kemudian yang diputar 180 derajat, baik yang searah maupun berlawanan arah, maka ini menjadi min X, min Y. Kemudian yang diputar 270 derajat, berlawanan arah jarum jam, maka menjadi Y, min X. Kemudian yang diputar 270 derajat searah jarum jam, maka rumusnya menjadi min Y, X. Kemudian yang diputar 1 putaran 360 derajat, baik yang searah maupun yang berlawanan arah, maka rumusnya tetap yaitu X, Y. Sekarang kamu perhatikan yang 90 derajat dengan 270 derajat. Nah, yang 90 derajat berlawanan arah jarum jam min Y, X sama rumusnya dengan yang 270 derajat yang searah jarum jam. Coba kamu perhatikan, di sini min Y, X, di sini min Y, X. Jadi untuk menghafalkannya, yang 90 derajat sama dengan min 270 derajat. Nah, demikian juga yang min 90 derajat. Kalau kamu perhatikan, ini menjadi Y, min X. Yang min 90 derajat sama dengan yang plus 270 derajat. Mungkin itulah trik-trik untuk menghafalkan rumus rotasi, supaya kamu bisa mempersingkat untuk menghafalkan rumus-rumusnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Titik P min 5,2 dirotasi terhadap sudut 90 derajat dan 180 derajat dengan pusat 0,0. Tentukan koordinat bayangannya. Ini maksudnya koordinat bayangan masing-masing ya. Sekarang titik P min 5,2 diputar 90 derajat. Jadi kalau di sini tidak ada keterangan searah atau apa, berarti kita tulis saja 90 derajat. Nah, itu artinya ini berlawanan arah jarum jam. Nah, rumusnya, ingat ya, rumusnya kalau yang berlawanan arah jarum jam diputar 90 derajat itu rumusnya min Y, X.
Nah, maka kalau min 5,2 maka menjadi min Y. Ini Y-nya 2 menjadi min Y. Berarti menjadi min 2. Kemudian X-nya tetap, di sini tidak ada positif negatif, maka di sini juga tetap min 2, min 5. Nah, inilah koordinat bayangan jika diputar 90 derajat. Nah, sekarang kalau diputar 180 derajat, P-nya min 5,2, ingat rumusnya, yang diputar 180 derajat, baik searah atau berlawanan arah, rumusnya sama, yaitu min X, min Y. Ya, kalau X menjadi min X, berarti di sini kalau ini min 5, maka tentu saja menjadi 5. Nah, di sini 2 menjadi min Y, berarti kalau 2 menjadi min 2. Ya, inilah koordinat bayangan titik P setelah diputar 90 derajat dan koordinat bayangan titik P setelah diputar 180 derajat. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Titik K 3, min 2 adalah bayangan hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Tentukan koordinat titik asal. Kalau kita tuliskan, jadi titik K-nya ini adalah K aksen karena bayangannya. Jadi K, X, Y, kemudian dirotasi 0,90 derajat. Jadi karena berlawanan berarti positif. Maka rumusnya K aksen, masih ingat ya rumusnya? Min Y, X. Nah, sekarang kita tulis di sini K X, Y dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka K aksennya ini 3, min 2. Titik K, X, Y ini menjadi min Y, X. Nah, min Y sama dengan 3, min Y sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan min 3. Nah, yang ini X sama dengan min 2. Ya, maka koordinat titik asal saya tuliskan di sini K, X-nya min 2, Y-nya min 3. Inilah koordinat titik asalnya. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, titik P min 3,6 dirotasi sehingga P aksen atau bayangannya menjadi 3, min 6. Pertanyaannya, tentukan besar sudut rotasinya. Ya, kita buat dulu P min 3,6 dirotasi. Misalkan kita tuliskan pusatnya 0,0, misalkan ini alfa. Ya, maka P aksen menjadi 3, min 6. Ya, sekarang kita lihat. Misalkan P X, Y, kemudian di sini dirotasi dengan pusat 0, kemudian rotasinya adalah alfa, misalkan. Ya, maka P aksen. Nah, di sini lihat, kalau di sini min 3 menjadi 3. Kalau di sini X, berarti di sini menjadi min X. Di sini 6, di sini menjadi min 6. Nah, berarti kalau di sini positif menjadi negatif, maka di sini juga dituliskan Y, maka di sini juga menjadi min Y. Ya, kita ingat bahwa yang X, Y menjadi min X, min Y adalah rotasi dengan besar sudut 180 derajat maupun yang min 180 derajat. Jadi rotasinya bisa 180 derajat, bisa min 180 derajat. Bisa yang berlawanan arah jarum jam, 180 derajat berlawanan arah jarum jam, ataupun 180 derajat yang searah jarum jam. Ya, jadi rotasinya bisa 180 derajat, bisa min 180 derajat. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang keempat. Titik M 2, min 5 dirotasi berturut-turut 90 derajat berlawanan jarum jam, kemudian dirotasi 180 derajat searah jarum jam. Tentukan bayangan akhir rotasi.
Kita tuliskan M 2, min 5. Kemudian dirotasi. Karena di sini berlawanan, berarti di sini positif 90 derajat. Nah, ingat rumusnya apa? M aksen itu menjadi min Y, X. Berarti kalau di sini 2, min 5, maka M aksen min Y, maka menjadi 5. Dari negatif menjadi positif. Kemudian X-nya tetap 5,2. Nah, kemudian setelah itu dirotasi 180 derajat searah jarum jam. Bisa kita tuliskan yang minus ya, tapi plus minus rumusnya sama. Yaitu rumusnya kita tuliskan di sini M double aksen, yaitu min X, min Y. Ya, maka M double aksen di sini 5,2, maka hasilnya, hasil akhir bayangannya adalah min 5, min 2. Inilah bayangan akhir setelah dirotasi berturut-turut. Contoh soal yang kelima, segitiga ABC dengan A min 3,1, B 4,2, C min 5, min 3. Tentukan koordinat bayangan jika dirotasi 270 derajat searah jarum jam. Untuk lebih jelasnya kita buat rumus dulu. P, X, Y, kemudian dirotasi 270 derajat searah, berarti kita menggunakan rumus yang negatif. 270 derajat yang negatif, maka P aksen menjadi min Y, X. Nah, sekarang kita lihat titiknya. A min 3,1 dirotasi 0, min 270 derajat, maka A aksen menjadi di sini Y, di sini menjadi min Y. Berarti di sini menjadi min 1. Nah, di sini X, di sini tetap X, berarti kalau di sini min 3, di sini tetap min 3. Ini bayangan A aksen. Berikutnya bayangan untuk B. B adalah 4,2 dirotasi pusat 0, min 270 derajat, maka B aksen kembali seperti ini. Di sini X, di sini menjadi min Y. Berarti di sini kita pilih yang 2, maka menjadi min 2. Kemudian X-nya 4, pindah ke belakang tetap min 2,4. Kemudian C, min 5, min 3. Dirotasi pusat 0, 0,0. Kemudian sudut putarnya 270 derajat yang searah jarum jam. Maka C aksen menjadi, nah di sini X, di sini min 5. Ya, X tetap, berarti di belakang tetap min 5. Nah, yang depan Y menjadi min Y. Kalau di sini min 3, berarti menjadi 3, min 5. Inilah koordinat bayangan setelah diputar 270 derajat searah jarum jam. A aksen min 1, min 3, B aksen min 2,4, C aksen 3, min 5. Ya, sekian video Ibu dengan materi rotasi atau perputaran. Semoga dengan penjelasan Ibu tadi, kalian sudah jelas semua. Terima kasih.